Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya umat Tuhan? Luar biasa. Saya percaya setiap kita luar biasa. Sebab saya percaya di hari yang spesial ini kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Biarlah di hari yang spesial ini kita merayakan Jumat Agung. Kita mengingat kembali ada kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Sebab Bapa 2000 tahun lebih yang lalu mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi setiap kita. Mati di kayu salib hanya untuk menebus setiap kita dan menjadikan kita umat milik kepunyaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita berikan pujian yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik, pengagungan yang terbaik kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang layak atas segalanya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang kami boleh dapatkan Tuhan. Kami boleh memasuki ya Tuhan Jumat Agung di mana ya Tuhan Engkau Allah yang rela memberikan anakmu yang tunggal bagi setiap kami. Terima kasih untuk korbanmu di kayu salib ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ketaatanmu kepada Bapa yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kami. Dan sore hari ini ya Tuhan Yesus, tidak ada yang terbaik yang dapat kami bawa, hanya pujian, penyembahan, hati kami, bahkan hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Sebab setiap kami umat-Mu yang telah Engkau tebus adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan dari hidup kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami persembahkan seutuhnya hanya kepada nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Abah ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan pujian dan pengagungan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kami datang membawa pujian kami kepadamu. Kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian. Mari bersama-sama katakan Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau yang menjadi penghibur kami Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyian bersorak-sorai
Terima kasih buat cintamu. Mari bersama-sama kita diam menyembahkan. Agungkan Yesus, berikan pujian yang terbaik, kita mengaku hanya terbaik hari ini. Terima kasih
padamu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami. Untuk korban-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami sore hari ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biar firman-Mu yang lebih lagi memerdekakan dan menghidupkan kami. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau sendiri berbicara melalui hamba-Mu, memberikan pengertian, pewahyuan lebih lagi bagi setiap kami. Biar firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.
Enim. Apa kabar di hari Jumat ini? Terpercaya hari Jumat ini adalah hari Jumat yang spesial bagi setiap kita, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan kita yang telah memberikan kemenangan, kekuatan, dan juga kemerdekaan kepada setiap kita. Amin, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita merayakan namanya Jumat Agung, di mana detik-detik daripada kematian daripada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati di kayu salib, tetapi sebelum sampai dia kepada kematiannya, ada sebuah proses yang harus dijalaninya. Proses namanya penyiksaan dan segala sesuatunya. Itu diterimanya sebenarnya adalah untuk kepentingan kita bersama. Baik, sebentar kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana Tuhan ada bagi setiap kita. Mari sama-sama kita buka Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Lukas 22 ayat 15 sampai 20, saudara bisa baca bersama-sama bersama keluarga saudara di rumah. Saya akan bacakan bagi saudara pada malam hari ini. Ayat 15, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. 17, kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. 18, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. 19, lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh besar dan mulia, agung, dan luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Di hari-hari terakhir daripada kematiannya, dia memiliki satu keinginan yang besar, satu kerinduan yang besar untuk bisa kumpul bersama-sama dengan muridnya. Satu hal yang saya perhatikan di sini di ayat 15 tadi di atas, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat perjalanan daripada Tuhan Yesus sebelum dia sampai kepada hari-hari terakhirnya, ya, Tuhan Yesus suka namanya memberi jamu makan kepada setiap orang-orang. Saudara tentu ingat bagaimana orang 5.000 orang ya makan dari 5 roti 2 ikan, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus suka memberi jamu makan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk dengan para muridnya, saudara-saudara sekalian. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dia memahami bahwa akan tiba pada waktunya segera, ya, jam-jam untuk dia menerima namanya penderitaan, ya, karena salah seorang daripada muridnya telah melakukan pengkhianatan kepada dirinya. Tidak ada seorang pun daripada murid yang tahu apa maksud daripada perkataan Tuhan Yesus itu. Sebab yang mereka lihat bahwa keadaan saat itu baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda penderitaan yang harus dialami oleh mereka. Sehingga sekalipun mungkin mereka melihat jika Tuhan Yesus mengalami hal demikian, mereka tentu sangat bersedia untuk memberikan hidup mereka hanya untuk Yesus sebagai guru yang mereka akui, ya, sebagai sang guru yang mereka akui. Hari itu adalah hari raya Paskah, di mana seluruh daripada orang Israel merayakan tindakan penyelamatan Allah atas nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka mengingat peristiwa itu lagi dan mereka datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi pada hari itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah permulaan yang baru mereka hadapi, adalah suatu sepertinya menghadapi suatu penderitaan. Satu kabar penderitaan yang akan datang, bukan seperti kabar sukacita sebagaimana mereka menjalani selama ini Paskah dalam kehidupan mereka tahun demi tahun. Sudah seharusnya mereka bersukacita dan tidak perlu memikirkan tentang penderitaan, sebab Allah telah membebaskan umatnya dari semuanya itu, dari semua keadaan pada saat mereka ada di Mesir. Entah bagaimana para murid harus merayakan Paskah bersama Yesus saat itu, perayaan yang harusnya dilakukan dengan sukacita. Namun Yesus mengawalinya dengan
peringatan akan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga mereka tidak mengalami sukacita pada saat itu, mereka bingung keadaannya. Sebab setelah malam perjamuan itu, Yesus sendiri akan merasa sangat menderita di Taman Getsemani. Ia ditangkap kemudian disangkali oleh Petrus, ya, sampai 3 kali. Dia diadili, dia dihujat, dia diludahi, dia dipermainkan, bahkan bajunya diundi, dipakaikan mahkota duri, dicambuk, memikul salib, tangan dan kakinya dipaku dan disalibkan, dan lambungnya ditikamkan sehingga mengalami kematian di tengah-tengah para penjahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bukan mengalami kematian seperti yang dibayangkan, tetapi dia menyerahkan hidupnya pada akhirnya. Sudah selesai, adalah perkataan akhir daripada Tuhan Yesus. Inilah Jumat Agung, ya, Jumat Agung yang kita rayakan pada malam hari ini, ya, suatu penderitaan dan kematian Tuhan Yesus karena dosa kita, tetapi membawa pembebasan kepada yang terikat, membawa kemerdekaan, membawa kesembuhan bagi orang sakit, dan membawa keselamatan kekal bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hati kita pada ibadah Jumat Agung hari ini, saudara-saudara sekalian? Apakah kita persiapkan hati kita dengan baik dan benar? Apakah hati kita lemah lembut? Apakah hati kita mau menerima satu dengan yang lainnya? Ya, bagaimana saudara sekalian? Ini yang Tuhan juga mau, Tuhan dalam kehidupan kita bisa bersukacita dan juga bisa mengerti, memahami keadaan merayakan Paskah bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Bagaimana hati kita? Sudah selayaknya kita harus berduka oleh karena dosa kita. Di suatu saat, di suatu ketika kita harus berduka cita. Kita harus berduka cita karena dosa kita yang kita lakukan, sebab dosa itu telah memisahkan kita dari kasih Allah, saudara-saudara sekalian. Tetapi di saat yang lain juga, di saat yang sama juga, kita juga harus bersyukur dan bersuka cita. Karena apa? Karena ada pengorbanan dan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Itulah yang membuka jalan kembali untuk kita datang kepada Allah dan menerima pengampunan serta keselamatannya. Ada amin, saudara? Saudara, apakah penderitaan dan kematian Tuhan Yesus sebagai rencana Allah yang sesungguhnya? Pertama, bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus sebagai rencana Allah yang pertama itu sudah dinubuatkan. Coba kita baca Yesaya 53 ayat 8. Yesaya 53 ayat 8, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ia itu adalah Yesus Kristus akan kena tulah karena pemberontakan kita. Jadi sudah dinubuatkan. Yang kedua adalah apakah kematian Tuhan Yesus ini, ya, penderitaannya dan kematiannya sebuah rencana Allah. Yang kedua adalah sudah ditentukan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 6 dan 10 kita bisa baca, saudara. Ayat 6, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita, saudara-saudara sekalian. Tuhan itu telah menimpakan kejahatan kita kepadanya, saudara-saudara sekalian. Jadi ini jelas sebuah rencana Allah, skenario Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan sebagai korban penebus salah kita. Ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan sebagai korban penebus salah. Tujuannya supaya kita mengalami melihat bagaimana penderitaan ketika kita yang seharusnya ada di neraka, tetapi telah ditebus oleh darah Kristus bagi setiap kita, sehingga kita mengerti bahwa kehidupan pada kehidupan kekal nanti luar biasa, namanya kesengsaraan yang dialami oleh setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Yang ketiga, apakah penderitaan dan kematian sesuai dengan rencana Allah? Yang ketiga adalah perlu untuk penebusan manusia. Allah tahu ini perlu dilakukan guna manusia supaya jangan binasa, tetapi beroleh penebusan, kemudian beroleh kehidupan kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lukas 24 ayatnya yang 46. Saya akan bacakan. Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini adalah nubuatan, ini adalah rencana Allah, rencana penebusan manusia dari segala dosa. Ini juga sudah menjadi skenario daripada Allah kita. Yang keempat adalah sebagai persembahan berkenan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, ya, maka ketika kita menghadap Allah, maka dibutuhkan persembahan yang berkenan kepada Allah.
Persembahan yang berkenan kepada Allah dari hidup kita adalah persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, persembahan kita di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita berada di dalam hadirat Allah. Artinya kita terfokus, terkoneksi dengan hadirat Allah, dengan kuasa Allah, dengan kasih daripada Bapa dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita beribadah, kita dapat mengenal dan berhubungan dengan kasih Bapa. Dia turun dari tata kemuliaannya di surga, mengambil rupa sebagai manusia, dan untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Dia taat sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan semua manusia yang ditimpakan kepadanya. Dibutuhkan ketaatan ketika kita membawa hidup kita untuk menjadi persembahan bagi Allah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Persembahan dalam perjanjian lama berupa kambing, domba, dan lembu, dan lain-lainnya tidak menjadikan umat Allah semakin mendekat untuk mengenal Allahnya. Pada saat perjanjian lama itu dilakukan, justru membuat mereka semakin menjauh daripada kasih akan Allah. Mereka tidak mengenal kasih akan Allah ketika mereka melakukan persembahan melalui kambing, domba, lembu, sapi, dan lain sebagainya. Bukan membuat mereka dekat dengan Allah, justru semakin menjauh daripada kasih yang Tuhan telah berikan. Mari kita baca Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan bagi saudara Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 saya akan bacakan. Anak manusia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah korban yang diberikan Yesus Kristus kepada setiap kita untuk menjadi penebusan atas setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita tidak mengalami penderitaan di kehidupan kekal di neraka nantinya. Efesus 5 ayat 2 kita akan baca, Bapak Ibu baca bersama keluarga di rumah. 2-3. Ia menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dibutuhkan ketika kita menghadap Allah, persembahan kita di hadapan Allah. Apa persembahan kita di hadapan Allah? Adalah persembahan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika kita datang beribadah kepada Allah kita, maka kita sungguh-sungguh datang kepadanya dengan hati yang hancur di hadapannya. Dalam roh dan kebenaran kita memuji Allah kita, sebab Allah kita menyukai namanya pujian penyembah daripada umatnya. Ya, penderitaan dan kematian ini apakah rencana Allah? Yang kelima adalah atas kehendak Allah sendiri. Mari kita baca Yesaya 53 ayatnya 12. Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Ia terhitung sebagai pemberontak sekalipun ia menanggung dosa semua orang. Dia dianggap sebagai pemberontak sekalipun sesungguhnya dia itu menanggung dosa semua orang. Dosa saya dan juga dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 2-3, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku berikan menurut kehendakku sendiri. Ya, ini merupakan rencana Allah sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keenam, apakah penderitaan dan kematian Tuhan Yesus merupakan rencana Allah? Ini bukti yang keenam. Ya, karena kasih Allah dinyatakan, tabir bait suci terbelah dua. Ketika kasih karunia Allah dinyatakan, maka tabir bait suci Allah itu terbelah dua Bapak Ibu. Mari kita baca Matius 27 ayat 45, ayat 51 dan 53. Ya, bahwa tabir bait suci terbelah dua di tempat tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Inilah alasan daripada Allah, penderitaan dan kematian daripada Tuhan Yesus sesuai dengan rencana daripada Allah. Dari satu masa Taurat Musa berkata, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Masuk dalam era pencurahan Roh Kudus sekarang ini, kita memasuki namanya zaman kasih karunia daripada Allah. Mari kita baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata demikian, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah sebagai ibadah kita yang sejati. Siapa yang mau melakukan ibadah yang sejati? Amin saudara, katakan saya mau. Katakan kiri kanan saudara sama keluarga saudara, saya mau melakukan ibadah sejati. Maka ketika kita berkata mau, maka persembahkanlah apa yang harus kita persembahkan, tubuh kita, persembahkanlah hidup kita,
yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini juga berbicara persembahkanlah waktu kita untuk Tuhan hari ini, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Persembahkanlah hati dan pikiran kita untuk berada di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Amin. Apakah saudara mau persembahkan juga keuangan kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, memperluas pekerjaan pelayanan Tuhan di kota kita? Ini juga persembahan kita yang harus kita berikan kepada Tuhan dengan sukacita, karena Allah juga mempersembahkan anaknya bagi kita, Yesus Kristus mengalami penderitaan dan kematian dengan maksud yang mulia supaya kita diselamatkan dalam kehidupan kekal dan juga kita masuk ke dalam satu kemuliaan Allah yang besar. Yang mengerti katakan amin. Ya, sekali lagi katakan amin. Coba katakan saudara kepada keluarga saudara, saya mengerti ya penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Amin. Matius 6 ayat 19-24 kita baca. Saya tidak baca secara umum, tetapi saya simpulkan Matius 6 ayat 19-24 ini. Hal mengumpulkan harta itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, hal mengumpulkan harta itu sebagai orang-orang percaya, kita memiliki sikap harus seperti apa? Saudara nanti bisa baca di rumah, saudara-saudara sekalian. Selesai ibadah ini, ya langsung saudara persiapkan bersama keluarga, baca Matius 6, 19 ayat 19, 20 dan 24. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10 kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita berbicara tentang hal mengumpulkan harta sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus itu seperti apa. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata demikian. Akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah akar daripada segala kejahatan. Banyak orang karena uang, banyak orang karena warisan, banyak orang karena usaha, banyak orang karena pekerjaan kehilangan damai sejahtera. Ketika orang kehilangan damai sejahtera, maka orang akan bisa berbuat apa saja, saudara-saudaraku. Di zaman kasih karunia ini kita dapat berjumpa langsung dengan Allah, tidak melalui para imam lagi, tidak melalui perantara para imam lagi. Saat kita memuji dan menyembah Allah dalam kekudusan dan perkenanan Allah, inilah yang membakar kedagingan kita di hadapannya. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Allah, itu sebenarnya kita sedang membakar namanya kedagingan kita, untuk kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Pujian penyembahan kita kepada menyebabkan kita tersungkur kepada Allah, meminta ampun akan segala dosa dan pelanggaran kita, akan segala ketidakmengertian kita, bahkan akan segala kebodohan kita akui di hadapan Tuhan. Kita tidak membawa korban persembahan kambing domba mewakili hidup kita lagi kepada Tuhan saat ini, tetapi kita masing-masing datang mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah melalui doa pujian penyembahan, melalui kehidupan kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara sekalian, katakan sekali lagi amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus sesungguhnya menggenapi rencana Allah dalam nubuatan para nabi yang telah disampaikan. Filipi 2 ayat 8 kita baca bersama. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini benar sebagai rencana Allah dan nubuatan Allah yang telah dinyatakan oleh para nabi jauh sebelum-sebelumnya, saudara-saudaraku. Bukankah saudara dan saya di tempat ini ada untuk menggenapi janji Allah bagi kota kita? Amin, saudara sekalian. Saya percaya ketika nubuatan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus telah direncanakan Allah jauh-jauh beratus-ratus tahun sebelumnya, berabad-abad sebelumnya. Saya juga percaya ketika saya ada di tempat ini, di kota saudara Muara Enim, dan saudara ada di kota ini Muara Enim Tanjung Enim, pasti ada rencana Allah, pasti ada kegenapan yang Tuhan akan lakukan melalui kehidupan saudara yang mau dan mengerti. Katakan amin. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, saya ada di tempat untuk menggenapi rencana Allah bagi kota ini. Tetapi saudara harus memiliki kerendahan hati. Saya juga harus memiliki kerendahan hati bersama-sama keluarga. Kita perlu juga memiliki kerendahan hati dan kemauan untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan sukacita. Ketika Yesus dalam tekanan dan masalah besar sampai dalam hidupnya sebagai manusia, dia mengalami penderitaan, maka kita juga sebagai orang-orang percaya siap untuk masuk ke dalam satu penderitaan mungkin seperti yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin tidak bisa sama, saudara-saudara sekalian. Dia hanya datang kepada Bapa di Taman Getsemani ketika mengalami suatu penderitaan, ketertekanan, masalah, pergumulan dalam kehidupannya. Kita bisa datang kepada Bapa sebagaimana Yesus juga datang di Taman Getsemani untuk berdoa.
ketika dia berdoa, karena suasana yang begitu mencekam dan dia mengerti bagaimana dia akan mengalami penderitaan, sampai namanya keringat yang keluar itu mengeluarkan peluh berupa darah yang menetes dari tubuhnya, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, dia menjumpai para murid sedang istirahat. Tuhan Yesus tidak marah, tetapi menegur setiap murid, menunjukkan kerendahan hatinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita juga, ya saudara bisa melihat satu dengan yang lainnya, maka kita saudara jangan menunjukkan emosi kita. Ya, saya juga belajar untuk tidak menunjukkan marah saya, sekalipun saya terkadang harus marah, tetapi saya tidak menunjukkan marah saya lebih cenderung menunjukkan kepada pengertian kepada saudara-saudara sekalian yang mengerti, katakan amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah seperti Tuhan Yesus menegur daripada para muridnya ketika saya juga berbicara kepada saudara sekalian, merupakan satu peringatan, biar itu juga merupakan teguran yang membuat saudara tidak harus menjadi kecewa, tetapi tetap memahami dan mengerti, memacu diri untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara harus mengerti rencana Allah dalam kehidupan saudara, dan juga saya harus mengerti rencana kehidupan Allah dalam kehidupan saya dan keluarga saya juga. Saya juga belajar ada beberapa alasan terkadang mengusik hati kita untuk kita menegur, tetapi terkadang kita hanya mengambil bagian menasihati dan berdiam agar muncul kesadaran dalam kehidupan pelayanan kita di tempat ini sendiri, saudara-saudara sekalian. Ketika kita fokus kepada panggilan Tuhan, maka saya percaya kita senantiasa dikuatkan dan bergairah terus dalam pelayanan kita di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, apa hakikat Jumat Agung pada malam hari ini? Ya, buat kita sebagai jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim di tempat ini, pada zaman Pentakosta ketiga ini, saudara-saudara sekalian, apa hakikatnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada hakikatnya Jumat Agung ini, kita kalau tahun lalu apa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara tentang keunitian, ketaatan, kesetiaan dan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini juga era Pentakosta yang kita era Jumat Agung pada era Pentakosta ketiga kita rayakan di tahun 2020 ini. Ya, ini juga adalah suatu momentum, suatu hakikat Jumat Agung yang harus kita rayakan, bahwa kita harus semakin unity satu dengan yang lain dalam satu iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Yang kedua adalah ini kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi tempat kita di tempat ini. Kita percaya Tuhan akan genapi 500 jiwa dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Ya, yang mau unity katakan amin sekali lagi. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, mari kita baca Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mari saudara-saudara sekalian, kita bisa merendahkan diri kita satu dengan yang lain, dan kita mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan, supaya bilangan 500 jiwa Tuhan akan segera genapi dalam setiap ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba berikan kemuliaan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, sebagai penutup daripada renungan Paskah di Jumat Agung hari ini di tahun 2020 ini, mari saya mengajak setiap kita mau mengasihi dan juga mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bukan kita berkorban untuk Tuhan, Tuhan yang berkorban untuk kita, tetapi kita mau mengasihinya dan mau melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita unity, bergandengan tangan bersama-sama. Kita memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam segala kekurangan kita yang ada. Tetapi dengan ketaatan kita, dengan keunitian kita seperti jemaat Tuhan di jemaat Makedonia, mereka bukan karena kelebihan mereka, bukan karena mereka tidak mengalami masalah, justru mereka mengalami masalah yang begitu berat, ketertekanan yang begitu berat, tetapi mereka sanggup untuk memberikan yang terbaik, bahkan melampaui daripada yang sepantasnya, yang sebisanya mereka lakukan. Mereka sanggup melakukannya dengan sukacita karena mereka mengenal siapa itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya percaya saudara dan saya mengenal siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha kita, dan juga dalam pekerjaan kita, dan dalam semua hal aspek kehidupan kita. Mari kita melakukan yang sama lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melakukan jauh lebih banyak lagi seperti dilakukan jemaat Tuhan di Makedonia. Kita biar jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim ini dilihat orang memiliki satu keunitian yang kuat satu dengan yang lainnya dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kita bersukacita memberikan yang terbaik bahkan di luar daripada kemampuan kita, supaya nyata
kasih Allah, supaya nyata perbuatan Allah dalam setiap perbuatan kita, perkataan kita. Kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri lagi, tetapi kepentingan lain, kepentingan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini akan lebih kita utamakan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dan Tuhan mengirim lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah bersama-sama kita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di Gunung Sion-Nya. Kita membawa mereka naik ke Gunung Sion, dan Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaan anugerah yang lebih besar lagi kepada setiap kita jemaat Tuhan yang ada di kota ini, Muara Enim, Tanjung Enim, secara khusus GBI MPI Muara Enim. Tuhan memberkati kita. Selamat Jumat Agung. Kita akan masuk dalam satu perjamuan kudus pada Jumat Agung ini. Mari kita persiapkan roti dan anggur untuk kita angkat bersama-sama. Mari saudara-saudara sekalian, siapkan roti saudara dan anggur saudara. Mari kita angkat perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat apa yang Tuhan telah lakukan kepada kami sebagai orang-orang yang seharusnya mendapat murka Allah, tetapi oleh karena penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib, Tuhan telah mendapat kasih karunia daripada Allah. Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kami percaya juga Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama Engkau Tuhan, karena Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, Engkau hidup pada hari yang ketiga, dan pada hari selanjutnya Engkau naik ke surga untuk mempersiapkan rumah kekal bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Bahkan kami juga percaya Tuhan, oleh mahkota duri yang telah masuk menusuk pikiran bagian kepala Engkau Tuhan, kami percaya juga Tuhan, biarlah Tuhan kematian-Mu di kayu salib Tuhan menebus segala pemikiran-pemikiran sia-sia kami Tuhan. Kami menundukkan ke dalam pikiran Kristus semata saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, paku yang telah menembus daripada tangan Engkau Tuhan, kami juga percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu ini juga Tuhan mampu Tuhan menembus tangan kami Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang suka menolong, suka memberkati, dan suka menabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan usahakan berhasil dan beruntung di dalam Engkau Tuhan. Dan juga kaki kami, kaki-Mu Tuhan, yang telah ditembus paku dan berdarah Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, setiap perjalanan kami Tuhan akan dikuduskan oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu saja Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kaki kami Tuhan, untuk kami sampai kepada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam tempat kami, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, di kota Muara Enim, Tanjung Enim ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, ketika lambung-Mu Tuhan ditusuk Tuhan, keluar juga air dan darah Tuhan, menandakan Tuhan, kami percaya Tuhan, tanda kelahiran yang baru kami terima Bapa. Terima kasih Bapa buat kelahiran yang baru di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya menjadi satu peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berkat tinggi-tinggi. Kami percaya Tuhan, cawan ini adalah perjanjian dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, yang telah menguduskan dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran, dari segala ketidakmampuan bahkan kebodohan kami Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau layakkan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu telah menguduskan kami, dan kami menjadi anak-anak Allah yang hidup, yang berhak menerima janji-janji-Mu Tuhan, dan juga masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau yang memberkati kami selama kami masih ada di muka bumi ini Tuhan, untuk kami melakukan maksud dan tujuan Allah dimanapun kami berada Tuhan, dalam pekerjaan dan usaha apapun yang kami lakukan Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur saudara-saudaraku. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat ketaatan-Mu Tuhan dalam penderitaan sampai ke dalam kematian-Mu Tuhan. Engkau taat melakukan kehendak Bapa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan, oleh karena ketaatan-Mu Tuhan, oleh karena kematian-Mu di kasih salib Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu yang kudus Tuhan, maka pada saat ini Tuhan, kami orang-orang bilangan yang percaya kepada Engkau Tuhan, tidak binasa Tuhan, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami ada di alam surgawi-Mu Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di Firdaus-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, selama kami ada di bumi ini Tuhan, selama kami ada di kota kami ini Tuhan, maka kami Tuhan Allah memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat di mana kami berada di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati Tuhan juga keluarga-keluarga yang ada, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, berkati lumbung-lumbung mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan menjadi anak-anak yang terutama dan utama Tuhan, menempati posisi-posisi strategis untuk masa yang akan datang Tuhan, untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan di hadapan-Mu, di mana ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan yang telah memberkati kami pada hari ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu ini Bapa lebih lagi ya Tuhan Kau pakai ya Bapa dengan luar biasa ya Bapa. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan pelayanan yang telah Engkau percayakan dalam hidupnya ya Bapa. Ya Tuhan, Wadah GBMP Muara Enim ya Bapa. Pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, jemaat-Mu ya Bapa, bahkan semua umat-Mu ya Bapa. Nah, seluruh ya Tuhan wadah ini Bapa, pada Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, bawa ya Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan dekat pada Engkau ya Bapa. Dan bersyukur ya Bapa, kami bawa ya Tuhan bangsa negara kami, Kota Muara Enim ya Bapa. Kami bawa ya Tuhan semua ya Tuhan pemerintahan ya Bapa, dari presiden sampai jajaran ya Bapa, sampai ke daerah-daerah terpencil ya Bapa. Kami bawa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan semua ya Tuhan kebijakan yang diambil oleh ya Tuhan pemerintah ini ya Bapa daripada Engkau ya Bapa. Dan berkati ya Tuhan bangsa negara kami ya Bapa, menjadi bangsa negara ya Tuhan yang dibentengi oleh pelindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan bersyukur ya Bapa, ini yang menjadi doa kami ya Bapa, sementara kami akan menerima berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita terima doa berkat, doa penutup pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah Jumat Agung pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur perkataan firman-Mu yang berkata, sudah selesai. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu, jemaat-Mu di GBI MPI Muara Enim, di tempat ini Tuhan berkata, setiap masalah kami sudah selesai, setiap pergumulan kami sudah selesai, setiap sakit penyakit yang kami alami juga sudah selesai, bahkan juga segala kegagalan-kegagalan, segala dosa-dosa kami bawa berkata kepada Engkau iblis, sudah selesai. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang telah memulihkan, membangkitkan keadaan setiap kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Yang sakit telah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Bapa, maka sakit penyakit tersebut sudah selesai, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kegagalan dalam usaha, bisnis, kami mau berkata pada malam hari ini sudah selesai. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat kepada setiap kita untuk kita dapat menghasilkan yang terbaik karena kuasa Tuhan, karena penebusan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
bahkan juga setiap kita dalam perdagangan yang hari-hari ini mengalami kelesuhan, maka kita pada malam hari berkata sudah selesai kelesuhan tersebut. Dan kami mau berkata pada malam hari ini, ada perbedaan yang Tuhan lakukan orang-orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kami akan melihat di waktu-waktu ini, dari waktu-waktu yang akan datang, akan terjadi tuaian yang besar bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau juga ya Bapa telah memberikan satu persembahan Paskah yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu ini ya Bapa, di mana Yesus Kristus telah datang lahir ke muka bumi ini dan memberikan teladan ketaatan mati di kayu salib sebagai korban Paskah bagi setiap kami Tuhan, supaya kami yang seharusnya dihukum daripada kematian dari akibat dosa kami, tetapi kami mengalami namanya kehidupan yang kekal bersama-sama dengan kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat korban Paskah yang Tuhan telah berikan Tuhan pada saat ini. Kami memperingatinya kembali Tuhan, dan kami Tuhan akan memberikan persembahan yang terbaik juga pada ibadah Jumat Agung malam hari ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kami akan mengantarkannya Tuhan ke rumah perbendahaan-Mu Tuhan, atau kami juga dapat mentransfernya ke rekening rumah perbendahaan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dapat lebih maksimal lagi Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang ke hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bilangan 500 jiwa Tuhan genapi dalam setiap ibadah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bersama-sama orang-orang yang belum pernah beribadah kepada Engkau Tuhan, kami akan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan Engkau memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima anugerah dan berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri Jumat Agung ini dengan doa berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, hidup bagi kita, dan bangkit bagi kita, juga naik ke surga menyediakan rumah kekal bagi kita. Turunlah kasih dan anugerahnya pada saat ini oleh kuasa Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat dan taat, dapat terus taat kepadanya sampai menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang dahsyat tersebut menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang setia dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Bisa salam kiri kanan dengan penuh sukacita. Haleluya.